Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk pada sesi berikutnya dari pencobaan ini. Semua juga karena pemeliharaan Tuhan dan kesempurnaan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena belas kasihan-Mu bagi kami orang-orang berdosa ini. Dan Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup di dunia ini untuk kami berkarya, bukan dengan kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami mau serahkan dari awal sampai akhir semua pembicaraan kami ini, semua juga karena kasih karunia Tuhan saja. Tuhan juga berkati rekan-rekan yang baik di Zoom, baik di YouTube, baik di radio aplikasi RMC, baik di website. Tuhan boleh sertai semuanya untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh pakai buku pencobaan karangan John Owen ini juga menjadi sarana untuk kami boleh terus mengenal firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kita udah membahas tentang pencobaan ini ya, dengan topik-topik yang makin hari makin ya istilahnya dibukakan kebenaran firman-Nya. Kita sekarang membahas di halaman yang ke-16 ya, halaman 16 yang paling bawah. Dan kita mulai dari judulnya adalah pencobaan. Oke, sebentar saya share dulu. Ya, ini judulnya sebentar. Oke. Selamat datang buat rekan-rekan yang baru hadir. Ya, kita akan membahas halaman 16 dengan judul Hari Pencobaan. Ya, kita sudah membahas yang lalu mengenai bagaimana pencobaan yang dialami oleh Daud, oleh Ayub, oleh Saul, ya, dan macam-macam pencobaan, termasuk murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Semua tidak ada yang lepas daripada pencobaan. Boleh dikata pencobaan itu adalah ya bagian hidup kita sehari-hari lah. Kita menghadapi pencobaan itu. Nah, sekarang kita masuk kepada judul Hari Pencobaan. Ya, saya bacakan Pak Andi. Silakan Meta membacakan di alinea itu sampai halaman 17 alinea yang pertama ya. Silakan. Ya, hari pencobaan, tatkala salah satu dari keadaan-keadaan ini terjadi, seseorang masuk ke dalam pencobaan atau sebagai mana yang disebut dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 ke dalam hari pencobaan. Pada saat seperti itu, kekuatan perangkap pencobaan mencapai puncak tertinggi kekuatannya. Pada saat itulah pencobaan menjadi paling berbahaya dan hampir pasti dapat mengalahkan setiap perlawanan yang diberikan. Banyak pencobaan tidak pernah mencapai titik ini dan dapat ditaklukkan dengan mudah. Ketika pencobaan yang sama terjadi pada hari pencobaan itu memiliki kekuatan baru, kecuali karunia khusus diberikan,
pencobaan ini akan menaklukkan jiwa dan membawanya menuju dosa. Mungkin Daud pernah mengalami pencobaan-pencobaan untuk berzina atau membunuh pada masa mudanya. Misalnya kasus Nabal. Kita lihat pada 1 Samuel pasal 25. Tetapi pada hari pencobaan, inilah pencobaan-pencobaan tertentu ini datang dengan kekuatan dan desakan yang menguasai dirinya. 2 Samuel pasal 11. Ya. Ya, seperti yang pernah saya katakan, saudara ya. Siapa sih yang bisa tahan menghadapi pencobaan dengan kekuatan dari diri sendiri? Ya, saya ulangi, siapa sih dari kita yang bisa tahan menghadapi pencobaan dengan kekuatan diri kita sendiri? Saya yakin pasti nggak bisa. Saya yakin kita pasti gagal. Saya yakin kita pasti jatuh ke dalam jatuh dari berbagai pencobaan yang kita alami. Karena ya kita ini manusia yang lemah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah ternoda, sudah bercacat istilahnya, ya sudah terdistorsi, sudah terbatas, banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan kita hanya sebagai ciptaan. Itu yang harus saudara dan saya sadari. Dengan demikian kita itu jangan istilahnya seperti yang saya katakan minggu lalu, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri sudah begitu suci di hadapan Tuhan, begitu berprestasi, begitu unggul, sehingga dipuji-puji oleh manusia. Ini sudah justru bahaya besar. Pada saat seorang mulai dipuji-puji manusia karena prestasi-prestasi duniawinya atau bahkan prestasi rohaninya, itulah bahaya terbesar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk kita yang dipuji, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan yang dipuji. Bahkan saya pakai bahasa yang agak kontroversial, bahkan Tuhan bisa mempermalukan saudara dan saya di depan banyak orang untuk menunjukkan bukan manusia yang patut dipuji, tapi hanya Allah yang patut dipuji. Ini ekstrim ya. Tapi ekstrim ini bukan ngawur, saya katakan bukan ngawur. Kenapa Tuhan juga menyatakan kelemahan-kelemahan orang-orang yang dipakai Tuhan? Kenapa Alkitab memaparkan kelemahan-kelemahan Daud? Kenapa Alkitab memaparkan kelemahan Abraham waktu ditawari Hagar? Kenapa? Kenapa Alkitab memaparkan kelemahan Yakub? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi boleh dikatakan semua tokoh Alkitab itu dipaparkan kelemahannya. Hanya orang-orang tertentu saja yang cuma 1-2 gelintir. Ya. Kecuali mungkin perjanjian baru hampir enggak, ada 1-2 saja. Seperti kelemahan Petrus juga dipaparkan. Kelemahan Ananias Safira, bahkan kelemahan Rasul Paulus juga dipaparkan. Meskipun tidak secara narasi,
Dalam arti misalnya Paulus tergoda melihat perempuan, no, itu tidak ada. Tapi apakah Paulus tidak punya kelemahan? Tidak mungkin. Roma 7 sudah menunjukkan, Paulus sendiri bilang, apa yang kuingini, yaitu yang jahat, itu yang aku lakukan. Sedangkan, apa yang aku ingini, yang baik, itu yang tidak aku lakukan, tapi yang aku lakukan yang jahat. Keinginan berbuat baik, tapi kenyataannya berbuat jahat. Jadi dengan kata lain, kita tuh jangan mimpi menjadi orang rohani yang tanpa cacat. Orang rohani yang tanpa kelemahan. Orang rohani yang tanpa dosa. Jangan mimpi. Saya tidak katakan sebaliknya, misalnya, ya sudah, mari kita berbuat dosa aja, toh memang kita bukan orang munafik. Ya wajarlah kalau kita nyeleweng, kalau kita berzina, kalau kita korupsi, atau kalau kita macam-macam lah kejahatan itu, mabuk-mabukan atau berjudi atau apa, wajar itu. Kita semua kan orang berdosa, itu kata Pak Andi Halim. Jangan ngawur gitu ya kan, saya enggak ngajari gitu loh. Tapi yang saya ajari adalah kita jangan bermimpi menjadi orang sempurna. Jangan bermimpi untuk menjadi orang yang tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa dosa, tanpa kemunafikan, tanpa cacat, tanpa celah. Itu tidak mungkin. Jadi dengan demikian, orang rohani itu apa? Nah, ini yang penting. Saya tidak katakan bahwa tidak ada orang rohani. Ada orang rohani, tapi bukan orang rohani yang tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, tanpa cacat, tanpa dosa. Itu enggak ada. Jadi dengan demikian, orang rohani itu apa? Ya, coba saya ingin saudara kasih masukan. Kira-kira menurut Anda, setelah saya memberi pendahuluan ini, orang rohani menurut Anda itu orang yang bagaimana? Pak Andi, mohon maaf memotong, apakah gambarnya memang tidak terlihat, tulisannya cuma Reform Media Center di tempatnya Pak Andi? Oh iya, betul. Saya videonya, saya... Bentar. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Silakan Pak Aryo. Ya, orang rohani adalah orang yang merasa, ya seperti yang Rasul Paulus utarakan itu, bukan orang rohani itu orang yang merasa sombong. Saya ini luar biasa, seperti yang mengetuk pintu surga itu ditolak Tuhan. Tapi Rasul Pak, yaitu yang dimaksudkan seperti apa yang diutarakan Rasul Paulus. Orang rohani, orang yang tahu benar, dia sangat lemah dan dia hanya kalau menggandol Tuhan baru selamat. Yes. Ya, ini Pak Aryo udah nangkap ya, dan sudah lama Pak Aryo belajar tentang keberadaan pengajaran teologi reform klasik ini ya. Jadi udah mantep ini. Jadi orang rohani itu bukan orang tanpa cacat, bukan orang tanpa kelemahan, bukan tanpa kekurangan, bukan tanpa dosa. Itu omong kosong. Ya, orang rohani yang tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa dosa itu omong kosong. Itu justru penipuan. Ya, penipuan. Saya yakin banyak pendeta-pendeta menjadi penipu. Yang menunjukkan dirinya, betapa sucinya dirinya, betapa tidak berdosanya dia, betapa dia menjaga kekudusan sampai tidak bercacat sama sekali, sampai tidak ada kelemahan, sampai tidak ada kekurangan, sampai tidak ada dosa dalam hidupnya.
itu penipuan. Ya, saudara jangan mau ditipu pendeta-pendeta sok suci itu. Itu bukan ajaran Kristen juga. Ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan saudara dan saya itu orang yang hidup tanpa dosa. Ya, saya tidak mengajarkan sebaliknya. Saya juga mengatakan banyak pendeta yang mengajarkan sesat, yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, berzina itu tidak apa-apa, merampok juga tidak apa-apa, korupsi tidak apa-apa, merokok nggak apa-apa, berjudi nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa karena kita orang berdosa. Jadi nggak usah munafik, tunjukkanlah dirimu apa adanya, bahwa kita memang orang-orang apa adanya yang berdosa. Ya, itu lebih jujur daripada orang yang pura-pura suci. Ya memang lebih jujurnya betul, dia menunjukkan bahwa dia suka ke pelacur mungkin, atau dia suka berjudi, atau dia suka melakukan mabuk-mabukan dan sebagainya. Jujur, tapi itu tidak menunjukkan bahwa dengan kejujuran seperti itu dia juga benar. Ya, aku ini jujur loh. Ya, aku ini suka ke pelacur. Ya, pendeta yang suka ke pelacur, ya jujur kan? Iya, tapi kejujuran Anda tidak menunjukkan bahwa Anda benar. Ya. Nah, yang tadi Pak Aryo katakan itu orang yang rohani adalah orang yang justru menyadari dirinya begitu lemah, begitu banyak kekurangan, kelemahan, dan hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Ada yang mau menambahkan? Teman yang lain? Ya, seperti Bapak Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana ada semuanya itu karena karunia Allah. Jadi kita. Halo, suaranya kok nggak jelas ya, Bu Willy? Oh ya, sudah jelas sekarang Pak. Sedikit lebih jelas kok, sepertinya kayak ada masalah kali suaranya. Apa? Ya, silakan, coba di pelan-pelan aja ngomongnya. Seperti Paulus mengatakan bahwa di dalam semua yang dia bisa hadapin, dia bisa ada sebagaimana adanya. Semuanya itu karena kalau bukan Tuhan, dia tidak akan ada apa-apanya gitu. Iya. Oke. Ya, termasuk apa yang dia sudah kalau dulu dia begitu banggakan dengan status dia punya profesi gitu. Dia rasa dia begitu kuat, begitu rohani, begitu menjalankan hukum Taurat semuanya. Tapi bagi dia itu adalah sampah maksudnya, karena dia tahu siapa dirinya sekarang gitu. Yes. Oke. Good. Jadi memang dalam kenyataan Paulus melihat faktanya dia tidak lebih baik dari orang lain. Bahkan dia bilang di antara semua orang aku yang paling berdosa. Dari antara semua rasul aku yang paling berdosa. Nah, inilah orang rohani, saudara. Tapi bukan orang yang berkanjang dalam dosa juga. Maksudnya, ya enggak apa-apa, dosa terus saja. Bukan. Orang yang berduka cita dalam keadaan dosanya. Makanya Paulus juga pernah bilang kalau saya ini seperti kita, bukan saya. Kita ini seperti orang yang mengeluh. Mengeluh karena apa? Mengeluh karena seperti ibu yang mau melahirkan. Ya, gambaran ibu yang mau melahirkan atau perempuan yang mau melahirkan itu terus mengeluh kesakitan luar biasa. Ya, dan kita ini seperti
Seperti orang mau pakai pakaian baru, tapi pakaian lamanya belum terlepas. Saudara pernah apa ini? Pernah mau mencoba pakaian yang baru, tapi pakaian lamanya belum dilepas. Ya, rasanya gimana itu? Pakai pakaian baru, tapi pakaian lamanya yang kotor masih kita pakai. Nggak enak semua kan? Ya kayak gitulah gambaran hidup saudara dan saya. Nggak enak gitu. Ya di satu sisi memang kita ini sedang ada pembaruan terus-menerus. Dikatakan bahwa kita itu tiap hari dibarui terus-menerus. Ya, manusia baru yang dibarui terus-menerus. Tapi ada manusia lama. Manusia lama yang juga dimatikan terus-menerus. Nah, jadi dua sisi ini yang tidak pernah lepas dari hidup saudara dan saya. Bahwa kita ini diperbarui terus-menerus manusia barunya, dan manusia lamanya dimatikan terus-menerus, tidak pernah selesai selama hidup. Berarti menunjukkan apa? Berarti menunjukkan antara ada manusia baru juga ada manusia lama. Itu nempel terus dalam hidup saudara dan saya. Sadarlah ini. Anda memang manusia baru. Tapi Anda masih punya manusia lama. Kalau sampai Anda ada orang yang bilang, saya sudah tidak punya manusia lama, Pak. Saya hanya manusia baru. Karena Kristus yang ada di dalam hidupku. Manusia lamaku sudah mati, sudah tidak ada. Nah itu bicaranya memang sepertinya ayat-ayat Alkitab ada yang mengatakan gitu kan. Aku sudah mati bersama dengan Kristus dan hidupku yang sekarang adalah hidup baru di dalam Kristus. Nah, itu lalu dia pakai itu untuk menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya manusia lama. Ya salah, itu ngawur. Ya, itu nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti maknanya, asal ngomong aja. Yang jelas Alkitab juga mengatakan bahwa tetap ada manusia lama, tetap meskipun sudah menjadi manusia baru, tetap kita punya manusia lama. Nah, jadi dalam menghadapi pencobaan, saudara ini bukan malaikat. Malaikat aja masih bisa jatuh, ya kan? Kita sudah manusia, bukan manusia dalam keadaan Adam dan Hawa yang belum jatuh dalam dosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi siapa yang kuat dalam keadaan kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini? Siapa yang kuat? Makanya sekali lagi, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Tuhan akan bisa membuat Anda jatuh dengan gampang sekali. Begitu anugerahnya sebagian dilepas, langsunglah saudara dan saya kolaps. Ya, saya ulangi. Begitu sebagian anugerahnya dicabut, langsung pada saat itu kita kolaps. Ya kan, karena hidup kita ini semata-mata bergantung kepada Allah. Kalau topangannya itu dicabut, kita nggak ditopang lagi, habis. Saudara dan saya habis. Ya itulah. Makanya saya banyak belajar ya dari Alkitab, juga dari kehidupan saya sendiri, bagaimana Tuhan membentuk saya.
Ya, kita seringkali menghakimi orang. Pada saat menghakimi orang, langsung Tuhan ingatkan, kamu itu siapa? Wah ya, langsung ingat. Tuhan langsung ingatkan, kamu pun tidak lebih baik dari orang yang kamu hakimi. Oh iya, benar. Jadi apakah kita kalau gitu enggak boleh menilai orang? Boleh dong. Menilai tapi bukan untuk menghakimi. Ya, menilai untuk refleksi diri kita sendiri, itu yang pertama. Kita melihat orang lain itu untuk kita merefleksi diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita melihat orang lain untuk melihat bahwa Tuhan itu beranugerah kepada kita, dan Tuhan mau tunjukkan kalau anugerah Tuhan itu dicabut sebagian, ya kita jadi kayak orang itu yang kita hakimi itu. Ya kita itu ya seperti itu gitu. Kalau anugerah Tuhan dicabut. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat orang lagi jatuh itu, ya kita pun bisa seperti itu. Kita tidak berbeda sama dia. Kita bisa seperti itu. Makanya ya jangan sombong itu gitu loh. Kalau melihat orang jatuh itu ya maksudnya begitu mudahnya kita itu jatuh kalau Tuhan membiarkan kita tanpa menopang hidup kita. Jadi apa sih keunggulan kita ini? Enggak ada. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup kita ini? Enggak ada. Makanya Alkitab juga bilang apa? Kebanggaan kita ini bukan kebanggaan atas diri manusia. Kebanggaan kita ini karena Tuhan yang kita kenal. Dan Tuhan yang kita kenal itu Tuhan yang menyertai dan mengasihi kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Itulah kebanggaan kita. Jadi dengan kata lain kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya nyerah sudah. Menyerah. Menyerah itu bukan berarti ya wis nek aku dicobai ya aku berdosa aja lah. Toh memang aku nggak kuat. itu apa ya? Itu excuse itu. Ya. Orang sudah mau menikmati dosa tapi dia excuse-nya ya sudahlah, memang Tuhan kan ingin saya mengalami pencobaan, ya saya nikmati aja. Ya itu namanya orang bahasa Jawanya jarak itu ya. Ya ndablek itu ya. Atau apa ya? Bebal ya. Orang bebal. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang bebal. Yang kemudian ya dinikmati aja lah. Kan memang pencobaan itu bagian dari hidup. Kata Pak Andi kan pencobaan itu bagian dari hidup. Ya sudah, saya nikmati pencobaan itu sebagai bagian dari hidup. Ya, itu juga nggak beres pasti ya. Lalu Daud aja alami pencobaan dan jatuh, ya apalagi saya jatuh ya lumrah lah, Daud aja bisa jatuh, apalagi saya. Itu semua alasan-alasan yang menggunakan Alkitab untuk membenarkan diri dalam kejatuhan. Tidak ada itu, tidak ada rumus membenarkan diri dalam kejatuhan dari pencobaan itu, tidak ada. Tapi yang benar apa? Yang benar tadi saya bilang, dan itu yang tadi Pak Aryo sudah mengatakan, yang benar itu adalah kalau kita dicobai dan kita jatuh, maka solusinya cuma satu, yaitu datang kepada Kristus, datang kepada salibnya, dan mengakui segala keberdosaan kita dengan hati yang hancur di hadapannya.
itulah yang namanya orang rohani. Ya, datang kepada salib Kristus dengan hati yang hancur, dengan tidak membangga-banggakan diri dan kehebatannya. Karena dia sadar dia tidak lebih baik dari orang lain. Dia sadar dia tidak layak di hadapan Allah. Tapi kalau Tuhan tetap mengasihi dia, itu namanya betul-betul amazing grace. Ya, saya suka itu dengan lagu Amazing Grace itu. Nyanyi Amazing Grace itu nyanyian kuno sekali dan sudah 40 tahun yang lalu saya menyanyikan itu waktu saya baru bertobat. Sampai hari ini selalu mengingatkan saya bahwa Amazing Grace itu menunjukkan betapa tidak layaknya saya. Ya, betapa saya nggak pantasnya menerima anugerah itu, tapi Tuhan mau memberi anugerah. Ya itulah. Jadi sekali lagi solusi menghadapi pencobaan ya seperti yang saya sudah pernah ajarkan, yaitu apa? Datang kepada salib Kristus. Jangan tunggu jatuh baru datang pada salib Kristus. Ya oke, itu masih lebih baik daripada Anda jatuh lalu Anda tidak mau salib Kristus, tapi Anda mau mencari solusi sendiri dengan kekuatan-kekuatan Anda sendiri. Itu namanya sudah jatuh pada perangkap iblis. Ya, perangkap iblis itu bukan hanya kalau Anda jatuh dalam kenikmatan dosa lalu Anda terus berkanjang dalam dosa seksual misalnya. Itu adalah perangkap iblis. Ya benar. Tapi ada perangkap iblis yang lebih baik dari itu. Yaitu Anda mampu mengatasi dosa Anda dengan kekuatan moral Anda. Saya mampu untuk tidak berzina lagi. Dengan saya mendisiplin diri dengan ketat dan saya memakai cara-cara pokoknya macam-macam itu supaya saya tidak berzina lagi. Nah, akhirnya saya menang atas dosa perzinahan. Saya tidak lagi berzina dalam hidup saya. Itu juga tipuan iblis, karena Anda merasa Anda yang hebat kan. Anda yang menang kan. Anda yang luar biasa kan. Anda yang mampu kan untuk melawan dosa-dosa Anda. Itu jebakan iblis. Yang benar cuma satu, yaitu tadi. Dengan hati yang hancur, datang kepada Kristus. Sudah, tidak ada yang lebih baik dari itu. Anda mau cari cara yang lebih baik dari itu apa sih? Kalau tidak dengan hati yang hancur, Anda datang kepada salib Kristus. Ya, saya sampai di sini dulu pembahasan saya. Ya, terima kasih Pak Andi, dan kita bersyukur karena kita diingatkan kembali bahwa mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pencobaan itu akan selalu ada. Dan ketika hari pencobaan itu datang, kita bagaimana berespon terhadap Tuhan, dan bukan kita sombong dengan manusia lama kita, tetapi kita ada satu momen ketika hari pencobaan itu datang, kita balik kepada Tuhan, mengakui seluruh dosa kita mohon kepada Tuhan atas anugerahnya dan kasihnya, supaya kita mampu untuk menghadapi pencobaan itu. Mungkin setiap kita pergumulan di sini berbeda, dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Andi. Pak Andi sudah siap sekali untuk menjawab. Silakan, baik yang ada di YouTube, boleh mengirimkan melalui nomor WA yang sudah saya sebutkan, ataupun yang ada di Zoom ini. Mungkin Pak Aryo akan mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, jadi setelah diterangkan panjang lebar oleh Pak Andi selama bertahun-tahun,
Maka kesimpulan saya kalau tidak salah, dalam rangka pendidikan Allah kepada kita, maksudnya pendidikan untuk keselamatan kita ini memang seperti sebuah permainan yoyo di tangan Allah. Naik turun, sengaja. Jatuh, bangun. Semua pendidikan itu menuju pada goal Allah. Goal Allah itu adalah supaya kita datang dengan hati yang berduka cita. Istilah ini baik sekali, karena saya bidang kedukaan. Datang dengan berduka cita, dengan hati hancur untuk bisa bilang amazing grace tadi. Ya, artinya hanya oleh anugerahnya Tuhan saja. Saya ini belai selamat, bahasa Jawanya itu bagus sekali. Belai selamat. Hampir masuk neraka. Kalau enggak karena amazing grace-nya Allah itu tujuan pendidikan Allah dengan jatuh bangun. Tuhan ingin sekali ada jatuh bangun. Memang selamanya diadakan di kebun itu gandum dan lalang seumur hidup. Dua itu jejeran. Ada domba, ada kambing. Terus tidak boleh itu dihilangkan sampai akhir zaman. Tujuannya Tuhan yang main yoyo terhadap pendidikan manusia supaya sampai pada titik kesimpulan amazing grace. Ya. Oke. Ya, bagus. Cuma ilustrasi yoyo itu ya untuk jatuh bangunnya sih oke, tapi yoyo itu not progressive. Ya, bolak-balik, naik turun, tidak ada progresifnya. Jadi ilustrasinya jatuh bangunnya itu naik bukit mungkin ya, naik bukit. Ya Pak, saya lebih setuju dengan pernyataan Pak Andi bahwa pencobaan itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa naik kelas. Pertama, yang kedua kita itu lebih menghargai atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, membuat kita itu lebih belajar untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tahu bahwa kita tidak pernah itu di dunia ini itu aman gitu. Itu dari saya Pak. Ya, oke. Jadi berjaga-jaga supaya kita naik kelas dan semua karena anugerah Tuhan. Jadi gini, ilustrasi naik bukit itu kan kadang wah menanjak sekali, kadang turun lagi ya. Kadang naik lagi, turun lagi. Nah, itu. Naik turun, tapi makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Ya, seperti itulah. Memang Tuhan mau supaya kita naik kelas. Ya. Dan ya benar tadi Pak Aryo juga bilang, itu sudah justru Tuhan yang mau. Itu maunya Tuhan. Iyalah, karena kita percaya kan semua dalam kedaulatan Allah. Tidak ada yang di luar kedaulatan Allah. Jadi semua pencobaan yang kita alami juga sudah dalam kedaulatannya, rencananya yang agung, yang sempurna untuk mendidik kita semua. Luar biasa memang. Sekali lagi, orang Kristen tidak mungkin luput dari pencobaan. Ya sudah. Karena kita tahu nggak luput, ya hadapi dong pencobaan itu. Hadapi. Jangan malah menghindari atau malah menyembunyikan diri dan
apa itu, seperti melarikan diri dari pencobaan. Ya, saya ingat ada permainan waktu masih remaja pemuda itu kan ada permainan yang apa ini, satu barang yang dipindah-pindahkan tangannya itu ke tangan sebelahnya itu, teman-teman sebelahnya. Jadi barang ini lagunya dinyanyikan, lalu barangnya dipindahkan. Begitu lagunya berhenti, barangnya ke tangan siapa, nah itu yang kena hukuman. Kita rasanya waktu barang dipindahkan, wah cepat-cepat supaya lagunya jangan berhenti pada saat barang itu ada di tangan saya. Wah, dilempar. Begitu dilempar, pas di tangan saya, aduh lagunya berhenti. Udah nggak bisa menghindar. Kalau itu sih permainan itu justru mau menunjukkan, wah jangan saya tak mau ini, saya tidak mau kena hukuman. Ya, tapi ternyata Tuhan tuh melatih kita untuk ya siap kalau memang lagunya berhenti pas barangnya itu ada di tangan kita, ya sudah jalani aja. Karena kita tahu pasti juga bahwa tanda petik ya, ujian atau hukuman itu kan untuk kebaikan kita. Ya kalau permainan itu sih enggak jelas tujuannya untuk apa, mungkin ya cuma permainan aja. Tapi kalau Tuhan kan bukan main-main. Tuhan kan mau mendidik saudara dan saya untuk makin dewasa. Ya hari ini saya nggak broadcast ya acara ini. Jadi mungkin banyak teman yang nggak tahu apa linknya. Jadi saya tadi kelewatan karena ada kesibukan lain. Ada di Stris, Pak. Ada di broadcast. Ya, tapi kan enggak semua ikut Stris. Enggak semua ikut Stris, banyak yang enggak ikut. Ya, Pak Andi, ini ada pertanyaan dari Pak Elia. Saya bacakan. Ya. Disinggung tentang hari pencobaan terkesan, saat itu tak seorang pun yang luput, merupakan klimaks. Lebih bahagia jika kita sudah dipanggilnya tanpa mengalami hari di waktu hari-hari COVID seperti ini aja sudah kalut. Ya, ini pertanyaan atau pernyataan ya, Pak Elia. Demikian Pak Andi. Ya, jadi COVID ini sepertinya ya tadi itu ya, barang yang dilempar-lempar itu waktu lagu berhenti kita sudah kena COVID gitu. Ya, semua takut, semua menghindar, semua tidak ingin kena COVID. Tapi kalau sudah kena ya mau apa lagi? Ya. Ya, kalau dari sisi tanggung jawab itu Pak Aryo itu sudah memberi contoh bahwa Pak Aryo sudah siap. Jadi kalau nanti menghadapi itu ya semua perlengkapan itu sudah disiapkan. Jangan enggak mungkin saya. Jadi akhirnya enggak siap apa-apa. Tahu-tahu kena baru bingung. Ya, enggak punya ini, enggak punya itu, atau enggak siap ini, enggak siap itu. Ya harus siap lah. Tapi seandainya sudah siap, semua sudah lengkap pun, lalu kita tetap terkena dan akhirnya kita tidak berdaya menghadapi, ya sudah. Emang itu yang harus terjadi. Saya barusan KTB itu ada teman yang bilang, kita ini bukan masalah takut mati Pak, tapi yang kita takutkan tuh kalau takut tidak dapat oksigen, kalau takut tidak dapat rumah sakit, kalau takut dokter semua sibuk, tidak bisa menghandle kita. Terus saya bilang lagi, ya sudah, kalau memang keadaannya seperti itu, ya
diterima, mau tidak mau ya kita terima. Kalau memang semua sudah nggak ada yang bisa dimintai tolong, seperti yang minggu lalu saya bahas. Ya kalau Pak Aryo tadi contohnya kan, wah Pak Aryo sudah siap semua, dokternya siap, semuanya siap. Bagaimana kalau suatu saat tidak ada lagi dokter yang bisa kita harapkan, dan tidak ada lagi pertolongan dari manusia? Ya sudah, yaitu yang harus dijalani. Ya memang ngomong gampang memang. Wah Pak Andi ngomong enak aja. Coba kalau Pak Andi yang alami. Ya memang. Saya kalau ngalami ya berat juga. Tapi kan memang kalau memang sudah waktunya kita tidak bisa menghindar loh. Kita mau lari kemana? Ya coba Pak Aryo mau bicara itu kelihatannya. Ya karena saya bahaya nih di depan mata. Sudah jelas bahaya mesti kena. Nah, kedua, saya membaca di WA bahwa kemungkinan mati itu kecil banget. 2%, 3% cuma Indonesia kebangetan, ya 16%. Biarpun 16% masih ada 84% yang sembuh. Jadi ya persiapannya ya oke-oke saja lah. Ya kalau kita kebagian yang 18% ya itu anugerah juga loh. Di rumah ada tiga orang yang kemampuan imunitasnya berbeda-beda. Yang paling jelek istri saya, yang paling sehat saya, yang tengah-tengah anak saya. Tapi semua itu diatasi dengan baik, dengan tanpa bingung. Tahu kalau rumah sakit problem, ya enggak butuh rumah sakit, kita tinggal di rumah saja. Iya. Makanya saya pernah bilang, sepertinya memang zaman seperti ini itu rumah kita harus siap jadi rumah sakit. Sekarang dilarang pemerintah loh. Ya, tapi kan akhirnya isolasi mandiri ya sama aja dengan rumah kita jadi rumah sakit. Kan pemerintah menyediakan isolasi mandiri di beberapa tiap RT RW katanya begitu. Jadi dilarang sekarang, Pak. Ya, nggak bisa dihindari itu, Pak. Iya, nggak peduli lah, dilarang. Kita jalan terus. Iya. Nggak bisa dihindari. Ya, oke. Jadi kesimpulannya Pak Andi, sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk menghadapi pencobaan itu, bukan lari dari pencobaan itu gitu. Tapi kita juga menghadapi pencobaan itu bukan dengan maksudnya kekuatan kita, tetapi kita selalu bersandar pada Tuhan, maksudnya lari pada Tuhan. Yes. Ya. Karena kita tahu Pak, biasa kan banyak gereja-gereja juga tidak memberi kekuatan dalam hal ini. Seringkali baru saja sakit apa begitu, enggak, kita harus berdoa supaya dia cepat sembuh apa. Padahal kadang kan Tuhan kasih begitu, kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang ajar orang itu bagaimana belajar bersandar pada Tuhan. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan itu terlalu cepat-cepat, maksudnya bilang itu kalau ada masalah itu bukan sesuatu yang dari Tuhan gitu. Jadi akhirnya jemaat itu diajar untuk tidak siap menghadapi pencobaan gitu. Tapi lebih banyak dininabobokan dengan doa, dengan maksudnya dengan penghiburan yang banyak supaya ini. Padahal kadang kita harus juga jujur bahwa kita tidak tahu bahwa apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Tapi jarang hamba Tuhan mau ngomong itu. Apalagi kalau kita lihat di gereja karismatik, seperti yang Pak Andi bilang, jangan saya aja, kita tidak akan dapat itu, kita tidak akan dapat itu. Itu yang kata-kata yang selalu mereka bilang, Tuhan tidak pernah kasih kita itu, tidak pernah kasih itu. Akhirnya orangnya terdidik demikian, jadi kalau mengalami masalah itu, syoknya berat begitu. Iya, betul. Ya kayak Pak Aryo itu malah sudah di garis depan ya loh. Sehari-hari ngadepi itu. Ya istilahnya ya itu makanan sehari-hari lah gitu.
Ya Kalau- memang orang kalau nggak pernah ngalami itu ya rasanya bukan saya. Kalau soal mempersiapkan orang mati sebelum mati, kita lebih baik tanya sama seorang dokter yang goblok saja daripada tanya sama pendeta yang pinter sekali. Contoh, si A ini bagaimana dok kemungkinan hidupnya? Wah kanker gitu, sudah jelas dokter paling goblok ya tahu pasti mati itu berapa bulan lagi. Tanya sama pendeta besar paling pinter, bilang tidak bisa mati, saya bisa menengking, saya bisa tanya Tuhan, dan saya bisa melihat dan sebagainya. Tuhan bilang sembuh dalam 3 hari, atau bagaimana? Wah, akhirnya pasien ini kecewa berat sama Tuhan karena merasa Tuhan menipu terus. Tadi bilang Tuhan menyembuhkan 3 hari lagi, tapi tambah berat. Nanti 3 hari lagi pendeta datang lagi, sudah saya tanyakan Tuhan bisa ngasih itu penglihatan sembuh dan sebagainya. Kecewa lagi, akhirnya dia wah kasihan, meninggal dengan sangat kecewa sama Tuhan. Itu famili sendiri. Saya lihat giringan yang salah, bukannya mempersiapkan sudah pulang itu bukan. Kalau tanya dokter yang goblok enak, ini apa? Oh pasti mati ya sudah, kita persiapkan kematiannya dia dengan baik secara altabiah dan persiapkan, bukan ditipu. Pak Aryo, bagaimana dengan ini Daud Tony punya nubuat ini untuk Jawa, Jakarta dengan Surabaya tentang COVID ini? Itu kan nubuatnya juga gitu. Saya sudah tahu dengan saya sendiri pendeta Daud dan sebagainya, saya tidak tahu sama sekali. Saya masuk reform, saya sudah tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Tetapi dulu kami tahu betul permainan mereka. Jadi ya sudah bisa gitu-gitu aja terus lah. Omong kosong terus saja. Ya, saya juga akan membina teman-teman dari alumni kerohanian UK Petra. Saya juga katakan kepada mereka punya tim doa juga. Saya katakan doa kita itu jangan doa sembuh terus. Tapi doanya itu juga mempersiapkan teman-teman kita yang menghadapi seperti ini. Kematian. Supaya mereka belajar benar-benar bersandar pada Tuhan. Belajar berserah sama Tuhan. Dan belajar menerima apapun yang Tuhan kehendaki itu sebagai yang terbaik. Iya kan, kita doakan seperti itu. Jangan pasti sembuh, Tuhan akan menyembuhkan. Ya itu tadi yang Pak Aryo bilang itu benar sekali. Saya bilang banyak kita memberi pengharapan palsu kepada orang yang pasti sudah mau mati. Kita kasih harapan palsu terus. Akhirnya dia mati dengan pengharapan palsu. Kasihan betul. Ya, nanti bisa-bisa masuk surga protes sama Tuhan. Loh Tuhan katanya Tuhan mau menyembuhkan, lah aku kok dipanggil pulang ya toh. Ya ini cuma sekedar jokes saja. Tapi ya itu saya beberapa kali mempersiapkan jemaat yang takut mati itu ya. Dan akhirnya mereka dengan iman siap menghadapi kematian. Karena saya bilang kematian itu bukan kutuk, kematian itu bukan suatu yang negatif dan bukan sial. Kematian itu adalah kita justru berjumpa dengan Allah yang kita kasihi dalam kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kita bisa berjumpa dengan Yesus Kristus yang sudah mau berkorban bagi kita. Ya, dalam iman kita kepada Dia. Wah, itu sampai di akhirnya terakhir dia bilang saya tidak takut mati lagi.
Puji Tuhan. Ya mestinya emang begitu pembinaan. Ya, bukan mengharapkan dia mati juga, enggak. Kita tidak mengharapkan dia mati. Tapi mungkin bisa mati, mungkin bisa sembuh. Itu dua kemungkinan itu memang bisa terjadi. Tapi kita nggak tahu Tuhan mau kasih kita yang mana kan. Itu. Ya, Pendeta itu Pak, pendeta besar Pantekos, pendeta karismatik besar-besar itu nanti mereka akan makan tipuannya sendiri. Ya itu dia begitu yakinnya, seperti meyakinkan para pasiennya. Nanti dia ketok pintu, tok Tuhan, saya sudah berbuat ini. Tidak kenal, masuk neraka saja. Itu dia baru betul-betul kaget atas tipuannya sendiri yang akhirnya makan dirinya sendiri yang disebutkan di ayat itu. Ya, harap mereka bertobat lah sebelum mati. Iya, tentu saja yang kita mengharapkan begitu. Tapi ayat ada yang bilang gitu soalnya. Iya. Itu pendeta karismatik teman itu contohnya. Dia yakin sampai ketok pintu surga masih yakin loh Pak. Sudah gitu sampai ya? Surga pun bilang, Tuhan saya orang paling berhak untuk masuk sini loh Tuhan. Ini hasil kurikulum vitae saya, hasil kerja saya sebaik kamu kok waktu hidup di Indonesia, di dunia Tuhan. Betul. Kaget ya. Oke Pak Andi, ini kurang 1 menit. Mungkin Pak Andi boleh menyimpulkan terakhir kali dan boleh menutup untuk sesi ini dalam doa. Terima kasih. Sekali lagi, jadi tidak ada hidup tanpa pencobaan. Dan pencobaan itu Tuhan punya maksud yang baik untuk kita naik kelas dan untuk kita makin mengenal Tuhan kita. Makin belajar bersandar pada Dia. Dan titik puncak daripada semuanya adalah kita menghadapi kematian. Tapi nggak usah takut, karena kematian itu juga adalah suatu bagian anugerah yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Dan kita melalui semua peristiwa ini kita betul-betul diingatkan ya betapa kita ini rapuh dan sangat bergantung kepada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Puji Tuhan, kita boleh mengalami semua ini dan kita tidak menjalani hidup ini dengan sia-sia. Ya, puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta Bu Willy bisa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tidaklah kami, Tuhan, juga merasa kecewa atau gelisah tak kala menghadapi sesuatu. Biarlah firman apa yang kami belajar itu mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Sehingga dengan apa yang kita melihat dari dasar-dasar yang Tuhan sudah kami ajarkan kepada kami, bahwa itu membuat kita lebih bisa mengenal Engkau dan bisa juga berpengharapan di Kau, sehingga Tuhan di dalam menghadapinya kita selalu dihibur, dikuatkan untuk tidak lari dari kenyataan. Kami ingat juga saudara-saudara kami mungkin dalam keadaan di mana mereka putus asa oleh karena pandemi ini atau masalah pekerjaan atau masalah apa saja. Engkaulah yang mengetahui. Tetapi kiranya kasih karunia-Mu Tuhan selalu menolong kami untuk melihat kepada Kristus Tuhan kita yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang mampu menyatakan segala sesuatu itu di dalam kedaulatannya, pada waktunya, dan pertolongannya juga pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan
Bapak Andi yang telah Tuhan pakai, kiranya melalui juga beliau Tuhan juga menuntun anak-anak untuk lebih mengerti dan mengenal akan kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam semuanya itu Tuhan Engkau dipermuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapak. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin setiap sesi dan juga apa yang menjadi kebutuhan di dalam pertumbuhan kami, di dalam banyak gereja juga yang Tuhan membutuhkan pertobatan baik di dalam pikiran, di dalam kehendak mereka maupun di dalam pengajaran mereka. Kiranya Tuhan juga pakai kami dengan rendah hati supaya kita menyadari bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi kita rindu Tuhan untuk juga saling menguatkan satu sama lain untuk mengarahkan hidup kita. Dengan mengarahkan orang, kita juga mengarahkan diri kita kepadamu, sehingga kita terhindar dari sikap yang egois, yang antroposentris semata-mata, tetapi mengajar kami bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Baginya lah kemudian sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima Terima kasih, kasih teman-teman Mentor. semua.